Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat datang, welcome di kajian agama Islam terpadu atau KAIT, di mana kita memadukan ayat-ayat qauliyah yaitu Al-Quran, ayat-ayat kauniyah yaitu ciptaan atau alam semesta, dan ayat-ayat diri manusia atau diri kita. Sebelum kita lanjut, mohon kiranya Anda bisa like video ini, tekan tombol like, kemudian subscribe. Bagi yang belum subscribe ke channel ini, silahkan tekan tombol subscribe dan bagikan ke semua orang supaya mereka mengetahui dan mendapatkan ilmu seperti yang Anda dapatkan juga dengan menonton channel Jemaah Ihsan yang membahas kajian agama Islam terpadu. Saya ucapkan terima kasih siapapun Anda yang telah sudi, yang telah membagikan, yang telah like dan telah subscribe channel ini. Mudah-mudahan apa yang Anda lakukan meski terlihat sangat sederhana bisa menjadi ladang kebaikan yang tumbuh subur dan bisa Anda petik di kehidupan dunia ini maupun di akhirat kelak. Nah, topik kajian terpadu kita kali ini adalah tentang kekurangan malaikat. Kita masih menyambung kajian kita dari surah Al-Baqarah ayat 30, 31, di mana pada video sebelumnya telah kita kaji Allah Subhanahu wa taala berkeinginan atau berkehendak menjadikan makhluknya sebagai khalifah di bumi. Nah, ketika ini disampaikan kepada para malaikat merespon dengan memberitahu atau mengungkapkan kekurangan makhluk yang lain. Ya, yufsidu, merusak, wa yasfikud dima, dan menumpahkan darah, dan malaikat menyebutkan kelebihan mereka, keunggulan mereka. Nahnu nusabbihu bihamdik wa nuqaddisu lak. Nah, Allah kemudian menyatakan bahwa para malaikat tersebut tidak mengetahui apa yang Allah ketahui. Lalu Allah mengajari Adam nama segala sesuatu, yang ketika benda atau makhluk yang nama-namanya itu diajarkan kepada Adam, kemudian diperlihatkan kepada para malaikat. Nah, yang terjadi kemudian adalah kita baca pada Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 32. Qalu, mereka menjawab, mereka yang dimaksud ini adalah para malaikat. Subhanaka, maha suci engkau, la ilma lana, tidak ada yang kami ketahui, illa ma'allamtana, kecuali melainkan atau selain apa yang telah engkau, wahai Allah, ajarkan kepada kami. Innaka, sungguh engkau al-alimul hakim, yang maha mengetahui dan maha bijaksana. Nah, inilah respon malaikat ketika diminta menyebutkan nama-nama benda atau makhluk yang diperlihatkan kepada mereka. Nah, di sini malaikat itu tidak mampu menyebutkan atau tidak mampu mengenali nama benda atau makhluk yang diperlihatkan kepada mereka, sehingga keluarlah semacam pengakuan akan kekurangan malaikat, kekurangan mereka, yaitu la ilma lana, tidak ada ilmu bagi kami, untuk kami atau milik kami, atau dalam bahasa sederhana, kami tidak punya ilmu, tidak punya pengetahuan. Illa ma 'allamtana, melainkan kecuali apa allamtana telah engkau ajarkan kepada kami. Nah, inilah pengakuan malaikat, karena ketika diminta oleh Allah menyebutkan nama benda atau makhluk yang diperlihatkan kepada mereka, para malaikat ini tidak bisa menyebut nama-nama benda atau makhluk tersebut. Nah, sehingga keluar pengakuan la ilma lana illa ma 'allamtana. Nah, pada ayat yang relatif pendek ini, paling sedikit ada dua hikmah yang bisa Anda ambil dan Anda gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Pertama adalah pentingnya mengenali dan mengakui kekurangan atau kelemahan diri. Jadi ada dua yang perlu kita lakukan, yaitu mengenali dan mengakui kekurangan atau kelemahan.
Jadi bisa saja kita tidak mengenali kelemahan kita, atau kita tahu kelemahan diri kita, kekurangan diri kita, tapi kita tidak mengakui itu kepada pihak lain. Nah, pelajaran yang kita ambil dari ayat ini adalah sebagaimana para malaikat mencontohkan, mereka mengakui kekurangan mereka sendiri. La ilma lana illa ma 'allamtana. Yang kedua adalah tetap bersikap sopan, tetap rendah hati. Ya, jadi meskipun malaikat tidak mampu menyebutkan, mereka tidak uring-uringan, mereka tidak marah, mereka tidak jengkel, ya tetap mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah. Innaka antal alimul hakim. Sesungguhnya Engkau zat yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Jadi di sini malaikat tidak protes, tidak marah, ya, atau tidak merasa direndahkan, tidak merasa dilecehkan, ya, ketika tidak mampu menyebutkan nama-nama makhluk yang diperlihatkan kepada mereka. Mereka tetap bersikap sopan, bersikap rendah hati, tetap mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah paling sedikit dua pelajaran atau dua hikmah yang bisa kita ambil dan kita pakai dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin ada yang berpikir bahwa ini sulit, atau ada yang berpikir ini mudah. Ya, sekali lagi kembali kepada diri kita masing-masing. Apapun itu, kita berupaya untuk mengenali dan mengakui kekurangan atau kelemahan diri kita sendiri. Nah, semoga pelajaran yang Anda saksikan di video ini bisa Anda terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bagaimanakah kelanjutan kisah Adam dan para malaikat ini? Nah, Anda akan bisa mengetahui kelanjutannya dengan menonton video-video yang akan tayang di channel Jamaah Ihsan berkaitan dengan kajian agama Islam terpadu atau KAIT. Nah, Anda juga bisa menuliskan pendapat atau mungkin pertanyaan atau mungkin koreksi masukan tentang apa yang sudah Anda nonton atau pelajaran apa yang Anda peroleh. Silahkan Anda tulis di kolom komentar, insya Allah akan kita tanggapi, atau mungkin kita buatkan video tersendiri untuk menanggapi pertanyaan, pengalaman, koreksi, masukan dari Anda semua. Nah, Anda juga perlu menonton video-video lainnya di channel ini. Banyak video yang sudah kita buat, dan saya ucapkan terima kasih bagi Anda yang telah menyimak, menonton video-video di channel ini, juga telah like, subscribe, dan membagikan, juga telah menulis di kolom komentar. Saya ucapkan terima kasih Anda telah mengikuti kajian agama Islam terpadu di channel YouTube Jamaah Ihsan. Semoga Anda sukses dan bahagia di dunia dan di akhirat kelak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.